Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rantai ikatan karbon senyawa organik. Jadi, senyawa organik itu digolongkan menjadi dua golongan utama, yaitu golongan senyawa alifatik dan golongan senyawa siklik. Nah, apa bedanya senyawa alifatik dengan senyawa siklik? Senyawa alifatik itu senyawa karbon dengan ikatan rantai atom C yang jenis ikatannya terbuka. Ya, jadi rantai alifatik itu ikatannya itu terbuka. Artinya dalam rantai ikatannya itu di ujung ada CH3 dan di ujung yang satunya lagi juga ada CH3 ya. Kecuali kalau dia ikatannya rangkap ya. Kalau di ujungnya itu ikatannya rangkap ya bukan CH3. Ya disesuaikan saja. Nah, jadi rantai alifatik itu dia rantainya terbuka. Nah, rantai alifatik itu bisa berupa alifatik yang lurus maupun yang bercabang. Ya, contoh ini nih. Ini adalah rantai alifatik yang lurus. Nah, lurus itu bukan berarti harus satu garis begini ya. Bisa aja nih nulis CH3, CH2, CH2. Kemudian kalau CH3-nya di bawah gini, ini juga disebut masih lurus ya. Jadi lurus itu kalau kita tarik garis ya satu garis gitu ya. Nah, ini disebut rantai alifatik atau rantai terbuka karena di ujungnya nih sama-sama CH3-nya itu ada di ujung sama di ujung ya, nggak terhubung satu sama lain. Ini rantai alifatik yang lurus, ada juga yang bercabang. Nah, kalau bercabang itu jadi ada yang lurusnya ya. Jadi ini yang lurus, kemudian ternyata ada cabang. Ya, jadi kalau misalnya dia lurus, terus ada C lagi di sini, nggak bisa ditarik garis gitu dari sini terus ke sini ya, karena C-nya itu ada di sebelah sini, maka itu disebut sebagai cabang ya, itu. Nah, ini juga termasuk rantai alifatik atau terbuka ya. Jadi ada ujung-ujungnya nih, ujung sama ujung. Ini juga kan ujung juga. Nah, jadi ini terbuka ya, rantainya nggak tertutup. Kemudian senyawa alifatik ini bisa juga ikatannya itu tunggal. Nah, ini sama ini kan ikatannya tunggal ya. Bisa juga dia itu ikatannya rangkap. Nah, kalau rangkap bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Kalau rangkap 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau rangkap 4 bukan nggak bisa ya, kita tidak menemukan senyawa karbon yang ikatannya rangkap 4 ya. Kalau rangkap 4 kan berarti C ngikat C lagi, C2, nggak ada ya, kita nggak menemukan senyawa karbon senyawa organik yang strukturnya seperti ini. Nah, kalau dia berikatan rangkap, nah contohnya ini. Ini senyawa alifatik tapi ada ikatan rangkapnya. Ini rangkap 2. Kalau yang ini rangkap 3. Nah, ini ikatannya juga terbuka ya, tidak tertutup. Nah, kalau golongan senyawa karbon yang masuk ke golongan senyawa yang tertutup kita sebut sebagai golongan senyawa siklik ya. Jadi kalau tadi alifatik itu terbuka ikatannya, kalau siklik dia tertutup ya. Tertutup itu maksudnya jadi ya tertutup ya, tidak terbuka. Jadi ujungnya itu bukan CH3 tapi ya tertutup. Nah, senyawa siklik ini ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Siklik yang jenuh itu apa? Jenuh itu kan biasanya orang kalau jenuh sendirian ya, kalau dia sendirian. Nah, kalau dia sendirian, ikatannya itu jenuh, artinya dia berarti senyawanya itu berikatan tunggal. Ya. Jadi, siklik yang jenuh itu senyawa siklik yang ikatannya semuanya tunggal. Kalau tak jenuh, berarti dia ikatannya rangkap. Ya, bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi di antara dalam senyawanya itu ada yang berikatan rangkapnya ya. Kalau ada ikatan rangkapnya berarti dia senyawanya itu tidak jenuh ya. Sama-sama alifatik nih.
Yang ini kalau yang di sini kan yang satu sama yang kedua ini dia ikatannya jenuh ya, karena tunggal semuanya. Nah, kalau yang ini sama yang ini dia ikatannya tak jenuh. Kenapa? Karena mengandung minimal satu buah ikatan rangkap. Yang ini rangkap 2, yang ini rangkap 3 ya. Jadi tak jenuh itu minimal ikatan rangkapnya itu 1 buah ya. Nah, ikatan rangkapnya bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Kemudian golongan senyawa siklik itu ada juga yang disebut sebagai senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik itu adalah benzen. Nah, senyawa aromatik itu dia mempunyai ikatan rangkap 2 yang selang-seling. Nah, ikatan rangkap 2 yang selang-seling ini kita seringkali sebut juga bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan yang terkonjugasi ya. Jadi ada ikatan rangkap 2 yang selang-seling ya. Misalnya ini C, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap lagi ya. Nah, kalau di aromatik siklik itu contohnya benzen, ini C. Ini tunggal, ini rangkap. Terus tunggal. Terus rangkap lagi. Terus 1 2 3 4 5. Tunggal, rangkap. Ya, jadi ada yang tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, dan seterusnya. Selang-seling ya antara yang ikatannya tunggal dengan yang ikatannya rangkap. Kemudian ada juga golongan senyawa siklik yang kita sebut sebagai homosiklik dan heterosiklik. Apa bedanya homosiklik sama heterosiklik? Jadi kalau homosiklik itu dia senyawa siklik yang ikatannya tertutup, yang semuanya itu ikatannya itu terdiri dari atom C semua. Nah, jadi semuanya itu si sikliknya itu terdiri dari atom C. Nah, kalau heterosiklik maka senyawa sikliknya itu bukan hanya tersusun dari atom C, tidak hanya ada C, tapi ada atom yang lainnya juga ya. Jadi dalam senyawa sikliknya ada atom lain yang berikatan siklik tapi bukan C ya, bukan hanya C. Oke, biar lebih kebayang, ini saya kasih lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa siklik. Jadi senyawa siklik itu ya, senyawa siklik itu dia ikatannya tertutup tuh, tertutup. Yang ini juga tertutup. Ini tertutup, semuanya tertutup. Nah, kalau ini rantai sikliknya itu jenuh ya, atau ikatannya tunggal karena ini semuanya tunggal. Ya. Kemudian yang ini juga sama, jenuh karena tunggal. Nah, kalau ini tak jenuh. Kenapa? Karena ada salah satu ikatannya yang berikatan rangkap. Ya, jadi minimal tak jenuh itu mengandung satu ikatan rangkap. Nah, ini yang disebut sebagai senyawa aromatik ya, atau senyawa nama dari senyawa ini adalah senyawa benzen. Ini adalah senyawa benzen dan jenis rantainya adalah rantai aromatik yang memiliki ikatan rangkap 2 selang-seling ya, atau ikatannya terkonjugasi. Nah, kalau yang ini adalah senyawa karbon golongan senyawa siklik yang heterosiklik ya. Kenapa heterosiklik? Jadi kalau yang ini, yang ini dan yang ini senyawa sikliknya itu semuanya terdiri dari atom karbon. Jadi yang membentuk siklik, yang membentuk lingkaran atau tertutupnya itu karena karbon terhubung. Nah, kalau yang ini heterosiklik karena mengandung unsur lain selain karbon ya. Apa nih unsur lain yang terkandung dalam senyawa ini? Di sini ada unsur N. Ya, jadi selain ada C dan C ada juga N. Maka ini disebut sebagai senyawa heterosiklik ya. Yang ini juga sama heterosiklik karena ada atom lain selain C
dalam gugusan sikliknya. Cuman kalau yang ini heterosikliknya jenuh, kalau yang ini heterosikliknya tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Karena ini nih ada 2 buah ikatan rangkap ya. Ingat, tak jenuh itu minimal punya 1 ikatan rangkap ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai macam-macam ikatan rantai karbon ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami di mana rantai karbon itu ada dua jenis, ada yang alifatik, ada yang siklik. Alifatik artinya terbuka dan siklik artinya tertutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.